Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini aku tuh kasihan banget ya lihat adik satu ini karena sekarang lagi viral ya di sosmed. Jadi adik ini tuh sebenarnya niatnya kerja gitu ya, jadi asisten rumah tangga. Tapi ternyata apa yang dia dapat guys, dia harus disiksa sama majikan dan juga teman satu kerjanya dia gitu ya yang ngebantuin majikannya dia. Jadi lihat kondisinya tuh kasihan banget deh ya. Kasihan nggak sih? Kasihan banget karena untuk sesuap nasi dia harus seperti ini keadaannya guys. Aku aja begitu melihatnya tuh kasihan karena teringat waktu aku masih kerja jadi ART dulu ya. Jadi tuh apa-apa tuh kayak yang nggak bener. Tapi alhamdulillah dulu aku punya bos itu semuanya baik gitu ya, dari nenek, dari ibu, dari bapak, semuanya anti, semuanya baik semua ya. Jadi aku tuh termasuk yang beruntung. Tapi aku ngeliat adik satu ini yang keadaannya sudah babak belur gitu, mukanya udah kayak yang cemong-cemong gitu, yang tadinya cantik jadi seperti itu. Jadi kasihan banget ya, miris banget memang ceritanya. Karena memang nggak tahu juga, karena cerita orang itu kan nggak sama. Tapi dengan keadaan adik ini, lihat kakinya yang biru-biru dipukuli, lihat rambutnya yang dijambak-jambak sampai dia tuh botak, lihat mukanya itu, wajahnya itu yang bengep-bengep gitu, yang ruam-ruamnya banyak gitu, yang mungkin ditonjok, dicubit, ditabok atau diapapun. Ya Allah, kasihan banget, miris banget guys. Karena kita semua kan memang ada keinginan untuk lebih baik ya. Kalau dari kampung itu pasti dia untuk mencari rezeki yang lebih gitu, maksud kita supaya bisa membantu keluarga kita yang di rumah. Tapi kadang-kadang memang nasib kita tuh nggak sama ya, karena semua majikan atau semua bos itu juga nggak sama. Kadang mungkin mereka mendapatkan majikan yang temperamental gitu ya, yang bisa sewaktu-waktu menyiksa kita gitu ya, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa karena ketidakberanian kita, karena kita orang kampung kan. Jadi mungkin pendidikan kita dinilai sama mereka tuh kurang, atau mereka tuh menilai orang kampung tuh orang yang bodoh-bodoh. Sebenarnya bukan seperti itu ya, karena kita tuh kan nggak ada uang. Jadi kalau kita mau melaporkan atau kita membalas apa yang diperbuat oleh majikan kita itu kayaknya yang takut gitu, nanti ujung-ujungnya pasti habis uang banyak, atau nanti ujung-ujungnya kena uang banyak gitu. Malah kita yang sebenarnya orang yang benar malah nanti disalahin gitu ya. Kita tuh serba takut, serba nggak tahu harus berbuat apa gitu kan. Jadi ini tuh terjadi loh sama adik yang satu ini. Aku pun kasihan banget lah sewaktu aku ngeliat videonya dia tuh, kayak yang ya Allah, keinget zaman-zaman aku masih kerja jadi IRT dulu. Aku pernah ngebantuin teman aku yang waktu itu emang dia sama-sama kerja di Singapura ya. Jadi dia tuh di luar negeri sana. Jadi mukanya bengep-bengep gitu. Aku jumpa waktu di tempat apa namanya, anak-anak kecil yang maksudnya kita lagi nungguin tempat apa lupa. Jadi dia tuh ini apa, ruang-ruang gitu, mukanya biru-biru. Aku kasihan banget dan aku tanya. Dan waktu itu aku masih mendapatkan bonusan dari bos aku tuh 1 bulan maksud aku, dan itu bukan 1 bulan bonusan ya. Itu dulu adalah potongan gaji aku yang masih 1 bulan dikasih sama bos. Waktu itu aku dikasih $10 dan mungkin uangnya nggak seberapa, cuma kalau buat beli makan kan mending gitu. Aku kasihan banget sama dia, dan sampai sekarang aku nggak tahu nasib dia karena aku jumpa cuma 1 kali itu aja. Jadi kasihan banget, dia mukanya ada yang biru-biru gitu, mungkin bekas ditonjok sama bosnya atau gimana, karena dia bikin kesalahan atau karena dia belum paham bahasa waktu itu kan, karena dia masih baru banget. Dan sampai saat ini tuh sebenarnya tuh masih terngiang ya. Aku mikirnya tuh nasib-nasib para IRT gitu gimana gitu ya, nggak cuma di luar negeri aja, di Indonesia juga kayak gitu ya. Semua tuh harus berhati-hati gitu ya, dan semua para bos tuh mbok yao yang bersikap baik kepada para IRT gitu. Kami semua kan manusia kayak kalian gitu, cuma nasib kita yang nggak sama. Kalau dibilang kami sekolah, kami juga sekolah, nggak cuma orang kaya aja yang bisa sekolah, kami juga sekolah. Biarpun sekolahan kami minim daripada kalian yang bisa kuliah tinggi atau mendapatkan titel, kami cuma sampai lulus SMA aja gitu. Tapi ya mbok ya dihargai gitu, kami tenaga kami gitu ya, karena kan kami di sini kan kita saling membutuhkan gitu. Tapi nggak tahu ya, namanya orang nggak sama ya. Intinya kita doakan aja semoga Adi ini cepat sembuh, dan semoga yang berbuat gitu, bosnya dia atau orang yang berbuat jahat sama dia tuh mendapatkan balasan yang setimpal untuk dia. Terima kasih yang udah nontonin video aku, dan jangan lupa kita doakan Adi ini cepat sembuh, dan kejadian kayak gini tuh jangan sampai terulang lagi ya teman-teman semua, karena kasihan banget untuk kita semuanya yang punya kehidupan kurang beruntung ya. Itulah tadi semua video-video yang sudah aku upload, dan terima kasih yang udah nontonin video aku. Jangan lupa kita like, kita komen-komen, dan SKSD supaya kita bisa saling support dan juga bisa sukses bareng. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.